Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda Soli dan Solihah. Bagaimana kabar semuanya? Ustazah berharap semuanya dalam keadaan sehat ya dan masih bersemangat untuk belajar hari ini. Baik, kita lanjutkan ya pembelajaran Al-Quran kita. Untuk hari ini kita akan membaca lanjutan Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 16 ya. Jadi seperti biasa Nanda Soli dan Solihah mendengarkan dulu bacaan yang Ustazah bacakan, kemudian selanjutnya nanti Nanda mengikuti bacaan seperti yang Ustazah bacakan. Dan hasilnya seperti biasa juga nanti bisa dikirim ke WA masing-masing Ustadz dan Ustazah. Sudah siap di depan Al-Quran masing-masing? Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن
nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Jadi kita akan membahas tajwidnya ya, seperti sebelumnya. Jadi kita mulai dari ayat ke-7 ya. Kita lihat di ayat ke-7 itu ada khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya. Ada di sana wa ala sam'ihim, ada tanda waqaf. Tanda waqaf huruf qaf lam di sana ya, di atasnya. Nah, untuk qaf lam itu artinya dianjurkan ya, lebih dianjurkan, lebih baik berhenti di sana. Ya, jadi membantu juga untuk kita ya yang nafasnya kurang panjang, jadi sangat dianjurkan untuk berhenti di sana. Yaitu. Kemudian ada di ayat ke-8. Di akhir ayat ke-8 yang ada di samping tulisan ayatnya itu, jadi dari waminan nasi may yaqulu dan seterusnya sampai wamahum bimu'minin. Nah, itu di atasnya ada huruf mim. Kalau huruf mim seperti yang diketahui juga, tandanya itu harus berhenti ya. Kalau qaf lam itu dianjurkan berhenti, boleh dilanjut, boleh berhenti, tidak masalah, tapi lebih dianjurkan untuk berhenti. Kemudian kalau mim, tanda mim ya di atas bacaan itu harus berhenti ya, jadi jangan dilanjutkan. Kemudian untuk bacaan-bacaan dengung ya, Nanda Sholih Sholihah, untuk yang nun tasdid itu yang ada tanda seperti sisir ya di atas. Nah, itu namanya tasdid. Ya, jadi setiap huruf yang ditasdidkan itu cara membacanya ditahan 3 ayunan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, itu innalladzi, nunnya tasdid, jadi nunnya ditahan 3 ayunan. Atau 3 ketukan juga bisa kalau pakai ketukan. Kemudian ada mim sukun juga ketemu dengan mim tasdid. Nah, itu sama cara bacanya, ditahan juga. Di ayat 10 ya, awal dari ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, di situ bihim marada, ada mim sukun ketemu dengan mim tasdid. Jadi mim sukunnya dilanjutkan dengan mentasdidkan mimnya. Jadi mim sukun ketemu dengan mim idgham mimmi. Yang bacanya sama dengan nun tasdid. Jadi ditahan 3 ayunan atau 3 ketukan. Kemudian kita lihat lagi. Lanjut untuk hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun dan tanwin itu cara membacanya didengungkan
Ya, misalnya di ayat ke-9, pertengahan ayat ke-9, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, itu kelanjutannya ada illa anfusahum. Jadi tidak terburu-buru membacanya. Jadi ada alif, nun, sukun ketemu dengan fa di situ. Ya, jadi ada hukum bacaan di situ ya, nun sukun ketemu fa, itu cara bacanya didengungkan. Anfu. Jadi bukan anfu. Ya. Anfu. Mau bilang nun tapi bibir kita sudah condong ke huruf fa. Anfu. Ya. Jadi jangan lupa untuk hukum-hukum bacaannya seperti itu ya. Jadi cara membacanya pun harus benar ya. Anfu. Kemudian ada satu lagi ya, di ayat ke-12, di akhir ayat ke-12, walakil la yash'urun. Jadi di situ ada nun sukun ketemu dengan lam tasydid. Jadi bacanya bukan walakin la, karena ada nun sukun jadi nunnya disukunkan, walakin la. Itu salah ya. Jadi cara bacanya karena ada lam tasydid di sana. Kalau lam tasydid itu cara bacanya kan biasanya didengungkan atau ditahan ya. Ditahan. Jadi karena ada nun sukun di sini, jadi nun sukun di sana dianggap tidak ada. Jadi membacanya dilanjutkan. Walakil la yash'urun. Seperti itu ya. Sama dengan di akhir ayat ke-13, itu sama ya, ada nun sukun ketemu dengan lam tasydid ya, seperti itu. Dan di surat di ayat ke-16 itu fama robihat tijaratuhum, ada tak sukun ketemu dengan tak tasdid ya. Jadi membacanya digabung, disambung ya. Jadi tak sukun itu dianggap tidak ada, jadi dilanjut membacanya, membaca tak yang ditasydidkan. Robihat tijaratuhum. Seperti itu. Ya, Nanda Sholih dan Sholihah, itu saja penjelasan dari Ustazah. Ustazah tunggu suara tilawahnya Nanda semua ya. Kita pelan-pelan ya membaca dengan baik dan benar ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Ini salah satu bagian juga dari usaha kita untuk mempertahankan bacaan kita gitu. Jadi kita membaca Al-Quran juga tidak asal cepat, tidak asal selesai gitu. Tapi juga harus diperhatikan huruf dan tajwidnya, hukum-hukum bacaan yang ada di dalamnya. Ya, jadi supaya apa yang kita lakukan itu benar di mata manusia, terutama lagi benar di mata Allah. Makanya tidak ada kata berhenti ya untuk belajar Al-Quran. Sampai kapanpun kita tetap harus belajar, upgrade terus bacaan kita supaya bisa jauh lebih. Ya, itu tadi ya penjelasan Ustazah tentang pembelajaran Al-Quran kita hari ini ya. Mudah-mudahan Nanda semua bisa menerima dengan baik dan bisa memahaminya juga. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran Al-Quran kita. Insya Allah besok kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.